Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita semua masih diberi kesehatan hingga saat ini. Semoga kita selalu senantiasa dapat perlindungannya. Amin. Perkenalkan, nama saya Alifian Satria Nugraha dengan NIM 202252013 Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Nur Alvin Hidayati, SPD, MPD. Karya ilmiah ini saya berjudul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Makalah berjudul Peran dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Dr. Nur Alvin Hidayati, SPD, MPD. Disusun oleh Alifian Satria Nugraha dengan NIM 202252013. Program Studi Elektro Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus 2023-2024. Kata pengantar. Dengan rasa syukur dan kebanggaan, kami mempersembahkan makalah ini sebagai hasil dari komitmen dan studi yang telah kami jalani. Pembahasan dalam makalah ini berkisar tentang langkah-langkah konkret dalam memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dengan menekankan pada perbaikan tata bahasa, pembuatan perangkat lunak pembelajaran, dan praktik penggunaan bahasa dalam lingkup internasional. Tentu saja pencapaian makalah ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak. Kami ingin mengungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan panduan dan masukan yang sangat berharga selama proses penulisan. Tanpa bimbingan mereka, makalah ini tidak akan mencapai bentuk seperti sekarang. Rasa terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan umpan balik yang konstruktif sepanjang perjalanan penyusunan makalah. Kolaborasi dan diskusi dengan mereka telah memberikan dimensi tambahan dan memperkaya substansi makalah ini. Tak lupa penghargaan tertinggi kami sampaikan kepada keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan tanpa batas. Keberadaan dan doa dari keluarga menjadi pendorong kami untuk terus menghasilkan karya yang bermakna. Akhirnya, kami sadar bahwa makalah ini masih memiliki ruang perbaikan. Oleh karena itu, masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diakui dan diterima secara luas di seluruh dunia. Terima kasih. Kudus, 8 Januari 2024. Daftar isi. Cover 1, kata pengantar 2, bab 1, halaman 4, pendahuluan, halaman 4,
A. Latar belakang halaman 4, B. Rumusan masalah halaman 4, C. Tujuan penelitian halaman 5, bab 2 halaman 6, pembahasan halaman 6. 2.1 Potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional mengingat karakteristik yang sederhana dan tidak terlalu rumit halaman 6. 2.2 Orientasi pengembangan bahasa Indonesia dalam konteks bahasa internasional, tantangan dan peluang halaman 6. 2.3 Langkah konkret dalam menduniakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, pembenahan tata bahasa, pembuatan software, dan praktik penggunaan bahasa dalam konteks internasional halaman 7. Bab 3 halaman 9, penutup halaman 9. 3.1 Kesimpulan halaman 9. 3.2 Saran halaman 9. Daftar pusaka halaman 10. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional terkait erat dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fenomena ini menarik minat banyak pelaku bisnis dan penutur asing yang mengunjungi Indonesia. Keunggulan bahasa Indonesia dalam hal ini adalah kemudahan pemahaman oleh orang asing karena memiliki karakteristik yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Walaupun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Salah satu permasalahan utama adalah orientasi pengembangan bahasa Indonesia yang lebih tertuju pada penutur asli, tanpa adanya fokus khusus pada penutur asing. Upaya yang menjadikan bahasa Indonesia diterima secara global juga memerlukan langkah-langkah konkret seperti perbaikan dan tata bahasa dan pembuatan perangkat lunak. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oleh karena itu, peran dan tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional memerlukan perhatian serius dan pemerintah dan lembaga pendidikan dengan tujuan mengatasi kendala tersebut, memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diakui secara global. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Indonesia dan perguruan tinggi di negara ini untuk memperhatikan penyebaran bahasa Indonesia ke luar negeri dan memperkenalkannya sebagai bahasa internasional. Upaya ini diharapkan untuk mempercepat pengakuan dan penggunaan bahasa Indonesia secara luas di dunia internasional. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa nasional mengingat yang sederhana dan tidak terlalu rumit. 2. Apa saja orientasi pengembangan bahasa Indonesia yang saat ini lebih fokus pada penutur asli dan belum berorientasi pada penutur asing. 3. Bagaimana langkah konkret yang diperlukan untuk menduniakan bahasa Indonesia, termasuk pembenahan tata bahasa dan pembuatan software untuk pembelajaran bagi penutur asing. Tujuan penelitian.
1. Menjelaskan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, mengingat karakteristiknya yang sederhana dan tidak terlalu rumit. 2. Mengidentifikasi orientasi pengembangan bahasa Indonesia yang saat ini lebih berfokus pada penutur asli dan belum berorientasi pada penutur asing. 3. Menjelaskan langkah konkret yang diperlukan untuk menduniakan bahasa Indonesia, termasuk pembenahan tata bahasa dan pembuatan software untuk pembelajaran bagi penutur asing. Bab 2. Pembahasan 2.1 Potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional mengingat karakteristik yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional diperkuat oleh sejumlah faktor yang mendukung. Pertama, bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan di Indonesia sejak tahun 1945. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di berbagai tingkat pendidikan, dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga perguruan tinggi, menunjukkan potensinya lebih kuat dalam sistem pendidikan Indonesia. Kelebihan bahasa Indonesia yang sederhana dan tidak terlalu rumit juga membuatnya relatif mudah dipelajari untuk penutur asing. Fakta ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah mulai digunakan oleh penutur asing, terutama di negara-negara Asia seperti Korea Selatan. Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat juga memberikan kontribusi positif terhadap potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kehadiran banyak pelaku bisnis dan investor asing di Indonesia membuat bahasa Indonesia semakin umum digunakan dalam konteks bisnis dan komunikasi di lintas budaya. Oleh karena itu, potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional semakin terlihat jelas. Walaupun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti orientasi pengembangan bahasa Indonesia yang lebih fokus pada penutur asli dan belum memadai dalam hal penutur asing. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menduniakan bahasa Indonesia, seperti perbaikan dalam tata bahasa dan pengembangan perangkat lunak. Pembelajaran khusus untuk penutur asing. Oleh karena itu, sementara potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sangat kuat, tantangan ini perlu diatasi agar posisinya sebagai bahasa internasional dapat diperkuat lebih lanjut. Karakteristik yang tidak terlalu rumit juga menjadikan bahasa Indonesia menarik bagi orang-orang dari berbagai latar belakang linguistik. Hal ini peluang besar untuk diterima secara internasional, khususnya di kalangan mereka yang berminat memperoleh keterampilan berbahasa asing tanpa menghadapi kendala yang berlebihan. Dengan demikian, kesederhanaan dan minimnya kompleksitas bahasa Indonesia menciptakan potensi yang kuat untuk menjadi bahasa internasional. Menjadikan
sebagai alat komunikasi yang inklusif dan mudah diakses bagi penutur asing di berbagai belahan dunia. 2.2 Orientasi pengembangan bahasa Indonesia dalam konteks bahasa internasional, tantangan dan peluang. Pengembangan bahasa Indonesia saat ini lebih cenderung pada fokus pada penutur asli dan kurang memperhatikan penutur asing. Analisis mengenai orientasi pengembangan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan pengembangan bahasa, penggunaan bahasa dan dalam berbagai konteks, serta usaha konkret yang didukung peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dalam konteks pengembangan bahasa, fokus utama adalah pada kepentingan penutur asli, terutama dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massal di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di berbagai tingkatan pendidikan menunjukkan bahwa perkembangan bahasa lebih ditekankan pada kebutuhan internal negara. Selain itu, orientasi pengembangan bahasa tercermin dalam kebijakan pemerintahan terkait pemeliharaan dan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa dari identitas nasional. Meskipun demikian, ketidakseimbangan orientasi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional terlihat dari kurang inisiatif konkret untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ini mencakup kesediaan sumber belajar, pengembangan kurikulum khusus, dan pelatihan bagi pendidik bahasa Indonesia untuk penutur asing. Selain itu, orientasi pengembangan bahasa perlu mempertimbangkan tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran dan pembelajaran bahasa secara luas di seluruh dunia. Memungkinkan penyebaran. Oleh karena itu, di diskusi mengenai orientasi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional harus melibatkan analisis yang mengakibat mendalam terhadap kebijakan bahasa internasional harus melibatkan analisis yang mendalam terhadap kebijakan, praktik penggunaan bahasa, dan upaya konkret yang mendukung peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Hal ini menjadi penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diakui dan digunakan secara luas. Diskusi mengenai bagaimana bahasa Indonesia dikembangkan dalam lingkup bahasa internasional mencakup tentang tantangan dan peluang yang signifikan. Hal ini saat ini orientasi pengembangan bahasa Indonesia yang lebih mengutamakan kebutuhan penutur asli menjadi hambatan dalam menjadikan bahasa Indonesia diakui secara global. Kendala tersebut mencakup kurangnya inisiatif konkret untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia oleh penutur asing,
seperti kurikulum khusus dan pelatihan bagi pendidik bahasa Indonesia. Meski demikian, terdapat peluang untuk mengubah arah pengembangan bahasa agar lebih mendukung peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pengaturan kebijakan dan praktik penggunaan bahasa terutama seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dapat menjadi langkah strategis. Langkah ini akan memfasilitasi penyebaran dan pengembangan bahasa Indonesia di skala internasional melalui eksploitasi lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang ini. Pembahasan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang tindak yang perlu diambil untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam arena bahasa internasional. Sebagai bahasa yang memiliki potensi besar, penerapan strategi yang tepat dalam menjamin bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi internasional yang dihargai dan digunakan secara luas di seluruh dunia. 2.1 Langkah konkret dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembenahan tata bahasa, penggunaan software, dan praktik penggunaan bahasa dalam konteks internasional. Langkah-langkah konkret yang diperlukan guna menduniakan bahasa Indonesia termasuk perbaikan tata bahasa dan pengembangan perangkat lunak untuk pembelajaran penutur asing. Pengkajian terhadap langkah-langkah konkret ini dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan dan program pemerintahan. Praktek penggunaan bahasa dalam berbagai situasi serta upaya nyata untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Salah satu tindakan konkret yang dapat diambil untuk menduniakan bahasa Indonesia adalah melalui perbaikan tata bahasa dan ejaan. Ini menjadi penting guna memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diakui dan digunakan secara meluas di dunia. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah seperti meluncurkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi keempat pada tahun 2008 dan mengenalkan ejaan baru pada tahun 2015. Meskipun demikian, masih diperlukan usaha lebih lanjut untuk meningkatkan tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipelajari oleh penutur asing. Selain itu, pembuatan perangkat lunak pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing juga menjadi langkah konkret yang signifikan. Pemerintahan Indonesia telah meluncurkan beberapa program pembelajaran seperti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun perlu upaya lebih lanjut untuk mengembangkan program pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih efektif dan efisien. Praktik penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks juga harus mendapatkan perhatian dalam upaya menduniakan bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya
termasuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lembaga pemerintahan dan media massa. 3. Meskipun demikian, diperlukan usaha untuk lebih lanjut memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks internasional, seperti dalam komunikasi bisnis dan diplomasi. Dengan demikian, pembahasan mengenai langkah-langkah konkret dalam penduniaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional perlu melibatkan analisis mendalam terhadap kebijakan dan program pemerintahan praktek penggunaan bahasa Indonesia, serta upaya konkret dalam mendukung pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ini penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diakui dan digunakan secara meluas di dunia. Peningkatan struktur tata bahasa Indonesia menjadi aspek krusial dalam usaha menduniakan bahasa ini. Diskusi akan mencakup serangkaian langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki tata bahasa dalam sistem ejaan bahasa Indonesia. Ini melibatkan inisiatif pemerintah seperti peluncuran Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di edisi keempat, dan pengenalan aturan ejaan baru, serta evaluasi terhadap pencapaian yang telah dicapai dan kebutuhan perbaikan lebih lanjut. Tahap selanjutnya adalah pengembangan perangkat lunak pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Diskusi mencakup langkah-langkah yang diambil pemerintahan dalam menginstansi program-program pembelajaran seperti bahasa Indonesia untuk penutur asing. Selain upaya konkret yang mendukung pemanfaatan, selain itu akan dibahas pengembangan program-program yang lebih efektif dan efisien, serta upaya konkret yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan proses pembelajaran bahasa. Fokus berikutnya adalah praktik penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks internasional. Ini melibatkan upaya pemerintahan untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lembaga internasional, media massa, dan kegiatan bisnis. Evaluasi akan dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan praktik ini dan mencari cara meningkatkan lebih lanjut. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional. Keunggulan ini berasal dari sifat bahasa tersebut yang relatif sederhana dan tidak terlalu rumit, membuatnya mudah dipelajari oleh penutur asing. Selain itu, penetrasi bahasa Indonesia dalam kegiatan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, bisnis, dan media massa, juga mencerminkan perkembangan positif menuju status bahasa internasional. Meskipun begitu, beberapa hambatan perlu diatasi, seperti orientasi pengembangan yang lebih menitik beratkan pada penutur asing dan minimnya inisiatif konkret dalam mendukung pembelajaran bahasa Indonesia pada penutur asing. Oleh karena itu,
langkah-langkah konkret seperti perbaikan tata bahasa dan pengembangannya perangkat lunak pelajaran dan penerapan bahasa Indonesia dalam konteks internasional perlu diperhatikan guna menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami potensi, hambatan, dan langkah-langkah konkret untuk menduniakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diakui dan digunakan secara meluas dan di seluruh Indonesia. 3.1 Saran. Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian terkait potensi dan tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. 1. Meningkatkan fokus pada penutur asing. Dalam konteks pengembangan bahasa Indonesia ditekankan pentingnya mengarahkan perhatian lebih pada penutur asing daripada penutur asli. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri. 2. Pengembangan kurikulum pembelajaran yang lebih efektif. Dalam upaya untuk menduniakan bahasa Indonesia, disarankan untuk mengembangkan kurikulum pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, termasuk penggunaan metode pembelajaran bersama dan peningkatan kualitas pengajaran. 3. Memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks internasional. Ditekankan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks seperti dalam bisnis, diplomasi, dan komunikasi resmi. 4. Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, dan bisnis untuk mendukung upaya menduniakan bahasa Indonesia. Kolaborasi yang erat dan lembaga pendidikan, pemerintah, bisnis dianggap krusial. Hal ini akan membantu pengembangan infrastruktur pendidikan serta penyediaan sumber daya pembelajaran yang lebih berlimpah dan bermutu. 5. Pemanfaatan teknologi informasi. Disarankan untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi seperti teknologi kecerdasan informasi dan komunikasi atau TKI sebagai solusi untuk mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh dan memfasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing secara lebih luas. Sekian presentasi karya ilmiah dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan dan penulisan atau ucapan tutur kata saya sebagai penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.